Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi'ulah hamda syakirin wa nuthni alaihi thana'u dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pertama-tama kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah puasa kita dan salat malam kita, kemudian bacaan Al-Quran kita. Yang kedua, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang mengijabah doa siapa saja yang memohon kepadanya, sebagaimana firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Bila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Allah Azza wa Jalla dekat dengan hambanya. Karena dekatnya Allah Azza wa Jalla dengan hambanya, Allah Azza wa Jalla mengijabah siapa saja yang memohon kepadanya. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memenuhi permohonan doa-doa orang yang berdoa kepadaku apabila mereka berdoa kepadaku. Maka yang kedua, kita mohon kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah virus corona ini dari muka bumi ini, dan segera menyembuhkan saudara-saudari kita yang tertimpa oleh penyakit ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu adab yang sangat penting. Adabun min adabil Islam. Adab di antara adab-adab yang diajarkan dalam agama kita yang mulia ini, agama Islam. Dan adab yang kita maksudkan pada kesempatan ini yang kita bahas adalah adabu at-ta'am. Dan pembahasan ini kita ambil
dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, kalau kita melihat ibadah-ibadah yang Allah azza wa jalla perintahkan kepada kita, maka kita akan mendapatkan setiap ibadah ada adab yang harus kita datangkan agar ibadah tersebut menjadi sempurna, agar ibadah tersebut menjadi indah. Contoh saja ibadah solat, banyak sekali adab yang harus kita datangkan ketika kita akan mengerjakan ibadah solat. Di antaranya kita harus menghadiri ibadah solat ini di awal waktunya, siap kita berangkat melaksanakan ibadah solat dengan pakaian yang bersih, ya, pakaian yang bagus, sebagaimana firman Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian perhiasan, maksudnya pakaian yang bagus yang dengannya kalian akan berangkat ke masjid untuk beribadah. Ini adab. Apabila kita mendatangkan adab ini, maka ibadah itu akan menjadi lebih indah. Ibadah akan menjadi lebih sempurna. Demikian juga lihatlah di antara keindahan Islam, di antara kesempurnaan agama kita yang mulia ini, kita diajarkan adab ketika kita akan makan dan minum. Terutama sekarang kita di tengah-tengah beribadah, melaksanakan ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah puasa. Maka sangat penting untuk kita mempelajari adab ini. Ketika kita berpuasa, ya, di dalam berpuasa ada iftar. Ketika masuk waktu maghrib, maka di sini kita diperintahkan untuk berbuka puasa, dan berbuka puasa ini ada adabnya. Di antaranya ta'jilu al-fitr. Hendaklah kita menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini di antara yang termasuk, dan bahkan ini termasuk sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallam, la yazalu nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Senantiasa manusia ini berada dalam kebaikan bila mereka menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini termasuk adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sekaligus sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab yang diajarkan saat berbuka puasa ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita berbuka puasa dengan apa? Dengan rutab, dengan korma setengah matang. Apabila kita tidak mendapatkan rutab, maka kita cari korma kering, korma yang sudah matang, at-tamr. Apabila kita tidak mendapatkan rutab, tidak mendapatkan tamr, apa kata Rasulullah SAW? Beliau di dalam hadis haswati minal ma', beliau mencari-cari air.
Jadi 3 urutan. Tidak ada rutab, kita cari tamar. Tidak ada tamar, kita cari air. Nah, ini adab. Ya, adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita berbuka puasa. Maka akan menjadi indah ibadah buka puasa ini apabila kita datangkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan menjadi indah, ya, dan akan berbarokah apabila ibadah ini kita datangkan adabnya dan sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pada kesempatan ini setelah kita mendatangkan adab berbuka puasa, maka perhatikan adab kita menyantap makanan yang kita makan atau makanan yang dengannya kita berbuka puasa. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab Adab at-Ta'am bab at-tasmiyah fi awwalihi walhamdu fi akhirih. Membaca basmalah fi awwalihi ay fi awwali ta'am. Membaca basmalah dan kemudian membaca hamdalah setelah selesai dari kita makan. Maka adab ini juga berlaku saat kita berbuka puasa. Nah, mari kita perhatikan adab makan dan minum. Pertama, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis dari sahabat yang mulia Umar ibn Abi Salamah. Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hadis muttafaqun alaih. Umar ibn Abi Salamah, semoga Allah meridhoinya, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku sammillah, bacalah basmalah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Nah, hadis yang kedua yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi, hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkur ismallaha ta'ala fa in nasiya ay yadhkur ismallaha ta'ala fi awwalih falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Apabila seorang dari kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah, yaitu membaca basmalah. Fa in nasiya, apabila lupa membaca bismillah di awal makan, falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka hendaklah setelah itu dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, mari kita membaca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dengan dua hadis ini. Beliau mengatakan pada bab ini al-muallif, yaitu Imam An-Nawawi, mendatangkan hadis Umar bin Abi Salamah, dan Umar bin Abi Salamah ini adalah Rabibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ibnu zaujatih Ummu Salamah, anak istrinya
atau anak tirinya, ya, anaknya Abi Salamah, ya. Karena Ummu Salamah ini dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal suaminya Abu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini punya anak namanya Ibnu Amr. Namanya Umar, ya. Namanya Umar. Ummu Salamah punya anak namanya Umar. Nah, ketika Rasulullah SAW dihidangkan makanan, ya, dan Umar ibnu Abi Salamah ini ya masih kecil, dia anak kecil. Wa kana gulaman saghiran faja'alat yadahu tatisu fi as-sahfah min hahuna wa min huna. Karena dia kecil, ya, kemudian dia mulai makan dan dia memutarkan tangannya dari sini, dari sini, dari sini, ya, akan mengambil makanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada' majalan yahtaj ila ta'lim illa 'allam hatta as-sighar. Lihat di sini bagaimana semangatnya Rasulullah SAW di dalam yu'allimu ummatah, memberikan pelajaran kepada umatnya. Tidaklah ada celah yang di situ perlu untuk diberikan pendidikan, pelajaran, kecuali Rasulullah SAW mengajarkannya kepada umatnya. Hatta as-sighar, sampai anak kecil, ya, Rasulullah SAW ajarkan kepadanya. Faqala lahu ya gulam. Maka di sini Rasulullah SAW ketika melihat Umar ibnu Abi Salamah, ya, tangannya mengambil makanan tidak dari satu arah, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya adab ta'am, adab ketika akan makan. Ya gulam, wahai anak kecil, kata Rasulullah SAW, samillah. Pertama, mulailah dengan membaca bismillah apabila engkau akan makan. Demikian pula, ya, di sini pelajaran bagi kita ketika kita akan berbuka puasa, ya, jangan lupa bismillah. Jangan sampai kita lupa bismillah. Terkadang kita ingat, semangat dengan doa dhahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, langsung kita makan, tapi bismillahnya enggak kita baca. Nah, maka di sini lebih utama kita membaca bismillah daripada doa ini, ya, daripada doa dhahabat dhama. Sekiranya kalau kita dipilihkan mana yang kita lupa, maka kita memilih yang kita lupakan adalah doa dhahabat dhama, ya, doa dhahabat dhama. Karena haqqut ta'am ini kita baca bismillah dulu. Nah, jadi demikian apabila kita berbuka puasa, maka kita baca bismillah dulu. Bismillah dhahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, baru kita makan. Nah, ini adab yang pertama, ya. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di dekatmu. Maka ini ada 3 adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibnu Abi Salamah. 3 adab. Adab yang pertama, ya, qala Rasulullah sallam sammillah, sebutlah nama Allah, yakni kul bismillah. Kul bismillah, ya.
Wala haraj ay yazidal insan ar-Rahman ar-Rahim. Dan tidak mengapa kita menambah bismillah ini dengan ar-Rahman ar-Rahim, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, tidak mengapa ketika kita makan kita tambah dengan bismillah tadi, kita tambah ar-Rahman ar-Rahim, yaitu kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, Syekh mengatakan lianna hadzainil ismain asnallahu bihima ala nafsihi fil basmalah fil Qur'anil Karim, karena dengan dua nama ini Allah Azza wa Jalla memuji, ya, menyanjung dirinya sendiri, ya, fil basmalah fil Qur'anil Karim, di dalam basmalah ketika kita mendapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Syekh menjelaskan, apabila kita makan dan membaca bismillahirrahmanirrahim, fala haraj, tidak mengapa. Wa in iktasara ala bismillah kafa, dan jika kita mencukupkan dengan bismillah, maka ini sudah cukup. Nah, wat tasmiyatu alal akli wajibah, dan membaca bismillah ketika kita akan makan ini adalah wajib. Nah, wajib kita membaca bismillah. Dan banyak sekali hikmah dengan kita membaca bismillah ini. Di antaranya, dengan kita membaca bismillah, maka di sini kita i'tiraf, mengakui bahwasanya sekarang ini kita sedang akan memakan rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan. Maka sangat patut di sini kita memuji Allah, berzikir, mengingat Allah yang memberikan kita rezeki ini. Ya. Maka Syekh menjelaskan, wa tasmiyatu 'alal akli wajibatun. Membaca basmalah, ya, ketika kita akan makan wajibah. Ini wajib. Idza tarakahal insan fa innahu ya'tham wa yusyarikahu syaitan fi aklih. Apabila seorang dia meninggalkan membaca basmalah ketika akan makan, fa innahu ya'tham, maka dia berdosa. Dan akibat bila kita tidak membaca bismillah, wa yusyarikahu syaitan, setan akan makan bersamanya. Ya. Setan akan makan bersama orang yang tidak membaca bismillah ketika dia makan. Wala ahad yarda ayyusharikahu aduwah fi akli, dan tidak seorang pun ridha ikut makan bersamanya siapa? Musuhnya. Siapa musuhnya di sini? Syaitan. Iya. Siapa di antara kita yang ridha? Kita mengatakan musuh kita adalah syaitan, tapi ternyata kita persilahkan dia makan bersama kita. Tidak membaca bismillah ketika kita makan, berarti kita mempersilahkan musuh, ya, mempersilahkan syaitan makan bersama kita. Nah, fa idza lam taqul bismillah fa inna syaitana yusharikuka fih. Bila engkau tidak membaca bismillah ketika makan, maka setan ikut makan bersamamu. Nah, karenanya petunjuk adab dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, fa in nasita an tusammi fi awwalih wa dzakarta fi asna'ihi faqul, apabila engkau lupa, ya, di awal tadi kita makan lupa membaca bismillah, lalu kita ingat di tengah-tengah makan, maka apa petunjuk Rasulullah SAW? Maka hendaklah engkau membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita lupa membaca bismillah dan baru ingat di tengah-tengah makan,
maka kita membaca bismillah awalahu wa akhirahu. Adab yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibnu Abi Salamah di dalam hadis kul biyaminik. Nah, jadi adab yang pertama tadi kita dapatkan, dan adab ini harus kita amalkan ketika kita berbuka puasa juga. Ya, ketika akan berbuka puasa hendaklah kita membaca bismillah. Apabila kita tidak membaca bismillah, sudah menyiapkan buka puasa bermacam-macam, ya, ada korma, ada kolak, ada sambusa, ada gorengan ini, ada ini, dan seterusnya, banyak sekali. Ya, lupa membaca bismillah, maka ikut kenyang bersama orang yang tidak membaca bismillah ketika dia berbuka puasa, setan bersamanya. Nas'alullah as-salamah. Maka adab yang pertama, jangan sampai lupa membaca bismillah. Adab yang kedua, kul biyaminik. Kul biyaminik. Saya menjelaskan wal aklu bil yamini wajibun. Adab yang kedua kita makan, makanlah dengan tangan kanan. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setan dia makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, wal aklu bil yamin wajib. Makan dengan tangan kanan ini wajib. Nah, wa man akala bishimalihi fahuwa athimun. Siapa saja yang makan dengan tangan kirinya, fahuwa athimun, maka dia berdosa. Siapa yang makan dengan tangan kiri, dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia tidak mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asin lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berdosa karena tidak mengikuti perintah Rasulullah sallallahu. Wa man ya'sir Rasul faqad asallah. Dan siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Nah, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Sebaliknya, siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah taat kepada Allah azza wa jalla. Nah, ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW mendapati di hadapannya ada seseorang kana ya'kulu bi shimali. Ada seorang yang dilihat oleh Rasulullah SAW, dia makan dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah SAW perintahkan kepadanya, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini ketika mendengar Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya makan dengan tangan kanan, dia mengatakan la astati. Dia mengatakan saya nggak bisa. Ya, saya nggak bisa. Dengan sombong dia menolak perintah Rasulullah SAW. Dia mengatakan la astati, saya nggak bisa. Rasulullah SAW tidak cukup sekali memerintahkannya. Beliau SAW memerintahkan kembali kepadanya, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kembali dengan sombong dia mengatakan la astati. Kembali dengan sombong dia mengatakan la astati, saya nggak bisa makan dengan tangan kiri. Ya. Maka di kali yang ketiga Rasulullah SAW mendoakan celaka untuknya. Apa kata Rasulullah SAW? Lastata'ta, kamu tidak akan bisa makan dengan tangan kanan. Seketika itu orang tersebut tidak mampu mengangkat tangannya. Seketika itu orang tersebut yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk makan dengan tangan kanannya, tapi dia ngeyel dengan sombong, dia mengatakan saya nggak bisa, langsung diazab oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mampu mengangkat tangannya. Ya. Fama
wada'a yadahu fi. Maka kata Rasul di dalam hadis disebutkan, tidaklah dia kemudian mampu mengangkat tangannya, langsung disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, karena dengan sombong, ya, wa ma yaquluhu illa takabbura, tidaklah dia menjawab Rasulullah sallam mengatakan saya tidak mampu makan dengan tangan kiri, terkecuali dia mengatakan itu sombong, tidak mau mengikuti perintah Rasulullah sallam. Maka wahai saudaraku, di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah hidayah, keberkahan. Sebaliknya, apabila kita menjauh dari sunnah Rasul, maka disitulah kesesatan dan keburukan. Cepat atau lambat seorang tersebut apabila dia tidak bertobat kepada Allah, dia akan mendapatkan siksaan. Siksaan dari apa? Karena tidak mengikuti perintah Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh dalam hal ini banyak. Ya, contoh seseorang dia tersiksa atau dia disiksa oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi, ini perhatikan jamaah, bisa jadi ya, kesulitan hidup yang kita dapatkan, ya, sempitnya hati yang kita rasakan, bisa jadi itu adalah bentuk siksaan Allah Azza wa Jalla karena banyak dari sunnah Nabi yang tidak kita amalkan. Karena banyak dari sunnah Nabi yang tidak kita amalkan. Sekarang kita banyak melihat saudara kita kaum muslimin dengan gampang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, ya, bermaksiat merokok dengan tangan kanan. Allahumma musta'an. Merokok dengan tangan kanan. La haula wala quwata illa billah. Wahai saudaraku, inilah adab apabila kita ingin mendapatkan keberkahan hidup. Ya. Ikutilah petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ketiga, ketika makan, kul mimma yalik, yakni idza kana ma'aka musyarik fakul minal ladzi yalika. Makanlah makanan yang ada di dekatmu. Ini adab yang ketiga, dan tentunya ini apabila kita ya makan dengan bareng-bareng. Ya, ada teman kita makan. Ya, sebagaimana di sini Umar ibnu Abi Salamah makan bersama Rasulullah SAW. Jadi kalau kita makan sendirian ya nggak apa-apa, mau makan dari mana saja boleh, nggak apa-apa. Mau dari sebelah kanan, mau dari sebelah kiri, ya, atau dari ujung sana, nggak apa-apa kalau makan sendirian. Kalamuna huna, pembicaraan dalam hadis ini yaitu apabila kita makan berjamaah, berdua, bertiga, berempat. Adabnya apa? Kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di dekatmu. La ta'kul min jihati, janganlah kita makan dari jihah orang. Ya, kita di sini, ya, misalnya nampannya bundar begini, maka yang kita makan yang di depan kita. Jangan kita makan yang di depan saudara kita. Nah, perhatikan adab ini. Nah, fa inna hadza su'u adab, maka ini adalah bentuk adab yang salah, adab yang buruk. yakni apabila kita makan dari makanan yang di depan saudara kita. Nah, qala ulama illa ayyakuna at-ta'am anwa'an
Para ulama mengatakan terkecuali apabila makanannya, ini perhatikan, terkecuali apabila makanannya macam-macam. Ya, lauknya ada ikan, ada daging kambing, ya, kemudian ada kerupuk, ada macam-macam dalam satu nampan tersebut. Ya, apa kata ulama apabila demikian? Illa ayyakuna at-ta'am anwa'an, terkecuali apabila makanan yang ada di depan kita ini ketika kita makan berjamaah bermacam-macam makanannya. Mislu ayyakuna fihi qar wa badinjan wa lahm wa ma asbahu dzalik. Misalnya di situ ada lauknya, ada sayurnya, ya, ada waluh. Qar itu waluh, ya. Ini makanan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Atau idam, sayur yang paling di antara sayur yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu waluh. Sebagaimana dalam hadis kita dapatkan. Ya, contohnya apabila di dalam makanan ini ada waluh, ada terong, kemudian ada daging dan yang lainnya, fala ba'sa an tatakhatta yadaka ila hadan naw, maka enggak mengapa, ya, tidak mengapa kita memilih lauk yang kita inginkan. Ya. Di depan kita ada terong, ternyata di depan saudara kita ada ikan. Kita mau ikan, enggak apa-apa kita mengambil ikan itu. Ya. Dan ini sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba min as-sahfah wa ya'kuluha. Adalah Rasulullah SAW dahulu mencari-cari, ya, mencari-cari ad-dubba. Dubba ini waluh, ya. Dubba ini artinya waluh. Nah, ini yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai mencari-cari, ya, dubba minas sahfah, dari nampan makanan itu, wa ya'kuluha, dan beliau kemudian memakannya. Nah, demikian juga apabila kita makan sendirian, maka tidak mengapa kita mulai makan dari taraful akhar, dari ujung yang lain, mau dari depan, samping kiri, mau samping kanan, tidak apa-apa. Ya. Lakin la ta'kul min a'la as-sahfah. Tapi ini perhatikan, kata Syekh menjelaskan. Tapi jangan Anda mulai makan dari atas nampan tersebut. Dari atas, paling atas, artinya paling tengah. Ya. Li'annal barakata tanzilu fi a'laha. Karena keberkahan makan itu turun dari tengah makanan tersebut. Maka jangan kita halangi keberkahan makan ini dari mulai kita makan dari atasnya. Nah, ini kita perhatikan. Nah, lakin kul minal jawanib, akan tetapi hendaklah kita makan dari sisi-sisinya. Mau dari sisi kanan, ya, mau dari sisi depannya, asal jangan kita mulai makan dari tengahnya, dari atasnya. Karena dari atasnya inilah turun Allah Azza wa Jalla menurunkan keberkahan di makanan kita. Maka pada hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalil bahwasanya yanbaghi lana an nu'allim as-sibyan wal gilman adabul aql wa syurb. Ya, hendaknya dan sepantasnya kita mengajarkan kepada anak-anak kecil, ya, adab makan dan minum. Demikian juga adab tidur, ya, apalagi adab masalah ibadah salat. Artinya jamaah, bila Rasulullah SAW di sini mengajarkan kepada Umar ibn Abi Salamah adab tata cara makan, apakah Rasulullah SAW akan meninggalkan Umar ibn Abi Salamah, tidak mengajarkan kepadanya adab tata cara sholat yang benar? Tidak akan mungkin. Artinya,
Kalau saja di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada Umar ibnu Abi Salamah tata cara adab makan, maka Rasulullah SAW tentu lebih perhatian mengajarkan kepadanya bagaimana cara ibadah sholat. Maka demikianlah petunjuk Rasulullah SAW, ajarkan kepada anak-anak kecil, anak-anak kita adab makan dan minum, adab tidur, ya, apalagi adab tata cara ibadah sholat. Nah, ini sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan, muru abna'akum bis sholati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan ibadah sholat li sab'in, ya, ketika umur mereka sudah 7 tahun. Di sini kita sudah mulai tegas untuk memerintahkan kepada anak kita. Bukan berarti sebelum umur 7 tahun tidak kita perintahkan. Kita perintahkan, kita ajak ke masjid, ya. Tapi bila sudah berumur 7 tahun, maka di sini sudah ada perintah tegas. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah dia ketika dia sudah berumur 10 tahun. Ya, kalau masih susah anak kita sholat dan sudah berumur 10 tahun, maka di sini kita perintahkan dia dengan agak keras, yaitu dengan pukulan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, kita lanjutkan insyaallah adab makan dan minum pada hadis berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.